dengan apa nih? Tengok kanan, tengok kiri, lirik kanan, lirik kiri nih, ya. Karena itu bisa menghancurkan sholat kalian, bisa merusakkan sholat kalian, bisa membinasakan sholat kalian. Cuma gara-gara tengok kanan, tengok kiri itu. Bahkan dalam keterangan lain, kalau kamu tahu siapa yang datang di sebelah kamu, maka itu tandanya tidak khusyuk. Rasulullah SAW sempat meminta kepada istrinya Siti Aisyah nih, ya. Karena rumah Siti Aisyah itu dindingnya, gordennya pakai gambar, pakai kain gorden yang ada gambar. Dulu gambar cuma dua, kalau nggak hewan, tanaman, bunga itu ya. Rasul bilang, amiti anna hiromati hada, ya Aisyah, ganti nih gambar, ya. Gantikan gorden ini, ya. Fa'innahu la tazalu tusawiruhu ta'ridu anni fi sholat. Karena gambar ini sangat mengganggu terus menerus dengan kehusuanku di dalam sholat. Rasul minta kain gordin yang rumah Nabi itu kan kecil, Pak. Kalau Bapak pergi ke Masjid Nabawi, ukuran kuburan itu ada. Kuburan Nabi itu yang rumah Rasul kecil, ya. Satu kamar lah. Dinding gua di jendelanya itu kasih gorden itu. Jadi kalau sholat itu di pojok tempat tidur ngadep tembok, ya. Kalau ke kiri kan namanya Babu Jibril, ada pintu Jibril tuh. Kalau kita ke Madinah tuh minimal kita hafal mana Babu Salam, mana Babu Janais, mana Babu Baki. Nanti pada bagian saya akan terangkan. Teruskan, Rasul minta tuh kain gorden itu digeser karena mengganggu. Kita kadang-kadang nih, ya, sholat di masjid atau di rumah itu dindingnya ada yang bergambar, atau mungkin sajadahnya bergambar, atau mungkin sajadahnya pakai kompas. Bagaimana pikiran Bapak kalau kita sholat di sajadah ada kompas? Kayaknya kurang miring 5 derajat nih. Pikiran nggak Pak? Ini kok sing ngadep nih nggak lengkap sama gambar Ka'bah nih. Ya. Itu juga salah satu cara orang-orang kafir, maaf ya, untuk merusak ibadah orang Islam tuh. Sehingga tidak khusyuk tuh. Ya. Sajadah pakai kompas. Maksud ini beli udah bagus, bisa dibeli di Mekah, ya dimanapun terserah belinya. Tapi itu sangat mengganggu. Atau dinding masjid, kalau di kampung tuh, di surau tuh, di tembok di situ ya, suka ada tuh papan pengumuman sumbangan tuh kan, atau jadwal khutbah, atau jadwal imam tuh di tembok ya, di kampung nih mah di kampung. Sekalipun kita sholat itu tidak nengok ke atas ya, tapi begitu kita sebelum takbir terus kayak kanan tengok kiri. Dia bilang Pak Fulan nyumbangnya cuma 10.000, ditulis. Itu hamba Allah 1 juta nggak ditulis. Gitu ya. Itu kepikiran. Dan itu sangat mengganggu sholat. Ya. Atau sajadah kita nih, sajadah nih. Sajadah karpet. Gambar tiang tuh, gambar kubah. Nih banyak 2, 3. Kalau 5 mesti Masjidil Aqsa. Kalau menaranya 5, 6 mesti Masjidil Haram. Itu terus mengganggu. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla yarfa'u absarahu ila sama fi shalat hatta nazalat hadhihi ayat walladzina hum fi shalatihim khashu'un wa taqta'a rasahu wa kanu yastahibbuna lirajuli la yujawwiju musallahu. Kata Muslim, Rasulullah SAW dulu kalau sholat suka ke atas, melihat ke langit gitu ya,
Karena Masjid Nabawi dulu tuh Pak, dia nggak pakai atap, atapnya cuma kayak daun kelapa korma aja. Jadi kalau kita sholat tuh bisa ngeliat bintang, bulan di atas dia, ngeliat ke atas. Kemudian Allah turunkan surat Al-Min ayat 2, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tuh, gara-gara ini, gara-gara Rasul sering ngeliat ke atas. Jadi, surat Al-Mu'min ayat 2 itu turun karena peristiwa itu. Kata Subhanahu wa ta'ala, orang yang beruntung itu, orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil itu. Kata Allah nih, adalah yang kalau dia melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa maknanya? Lirih, takut, sungguh-sungguh, cemas. Takut tidak diterima amalnya, ya. Cemas kalau dia mendapatkan ancaman, ya. Takut mendapatkan siksa, khusyuk. Sehingga dia sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu kata Abu Sirin, fatok doa rasul. Kemudian kalau surat hanya memandang sajadah saja, ya. Kemudian para sahabat menyenangi orang-orang yang penglihatannya pada waktu sholat itu tidak melebihi ujung sajadah, maknanya sutra, batas sutra. Jadi para sahabat itu senang kalau ada seseorang sholat pandangannya tidak melebihi sajadah, ya, nggak boleh lebih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, kata beliau, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi wa nahwal ard. Rasul ini kalau salat, ya, dia memandang, menundukkan kepalanya, wa rama bi basarihi, memfokuskan penglihatannya, ya, dan memandang ke bumi itu, ya, memandang ke tempat sujud. Jadi tidak boleh bergeser tuh. Lah kita kadang suka menggunakan kunci motor, kunci mobil, handphone tuh, ya, di depan tuh. Itu saja kalau kita ikut sudah sangat mengganggu ibadah kita. Yang akhirnya ganjarnya itu buyar semua. Sehingga dinding masjid pun, ya, dulu ada usulan untuk dikasih ornamen, ya, kita nih, saya bilang jangan. Karena mengganggu sholat. Sekalipun itu mungkin nama Allah, nama Muhammad, ya, dia cukup mengganggu. Kalau di depan dia, apalagi hiasan, lah kata-kata saja tuh kalau di beberapa itu dilarang berbicara pada waktu khutbah berdiri itu, ya. Itu sudah cukup mengganggu. Apalagi ada running text kan, jangan kan. Hari ini khotibnya sekian, sebulan, wazan sekian, sebulan, sumbangannya segala macam itu ditulis running text. Itu sangat mengganggu. Bebaskan ibadah kita nih seperti Rasul mengajarkan kita dari benda-benda, gambar-gambar yang mengganggu. Termasuk juga kalau ada orang berpakaian kaos tuh di belakangnya ada merek gitu kan, Persib, macam-macam bekas itu mesti mengganggu. Kamar dia eleh dengan Persib 3-0, aduh karunya sedih. Atau di depan itu ada anak muda sholat, kalau ruku pakai kaos tuh kan terbuka aurat ya, sampai celana dalamnya kelihatan kan, Swan, GT Man, gitu ya, kelihatan itu. Ya. Dia pakai pakaian yang suspek, ruku, sujud, kelihatan. Ya. Dan itu bagian yang tidak boleh dipertontonkan, ya. Karena lihat dari samping, batal sholatnya. Sehingga saya berpesan kepada kita semuanya untuk menjaga aurat pada waktu sholat.
Atau anak muda tuh pulangnya jauh atau musafir dia, kalau boleh saya mengusulkan kepada DKM, kalau ada buatkan pakaian gamis rompi tuh, rompi yang panjang, rompi panjang ya sampai dengkul boleh lah. Jadi bagi teman-teman atau tamu-tamu yang kebetulan pakai pakaian suspek, sana gantungin tuh. Ada rompi untuk menutupin aurat. Kadang-kadang pakai celana jeans bolong-bolong, sama tuh. Ada rompi tuh, pakai itu. Ya, ada sarung tuh, pakai itu. Mungkin kalau pakai sarung agak ribet kan, mesti buka celana ya. Tapi kalau pakai rompi kan langsung. Saya kalau di Bekasi Pak, untuk apa? Tapi kalau saya di sana, hati itu harus pakai baju gamis jubah tuh. Panjang dia pakai ya. Kadang-kadang ganti baju kadang enggak, tapi itu cukup membantu ya dan menimbulkan ghirah di bawah. Kita mungkin belum tidak terbiasa pakai jubah ya buat khotib tuh, tapi cukup bagi tamu-tamu tuh ada rompi. Nah, saya usulkan tuh rompi ya 1 atau 2 biji lah gantungan situ. Kalau ada tamu pakai pakaian suspek rompi itu nanti auratnya kelihatan. Karena dilihat dari samping, tapi kalau dilihat dari bawah tidak batal. Dulu saya pernah cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, kata dia Rasulullah berkata, la tarfa'anna ru'usakunna ya ayastawiya lirajulin julusan. Jadi hadis ini bercerita tentang nasihat Rasulullah kepada para ummahat perempuan, karena sholatnya bareng dengan Rasulullah itu ya, sholatnya bareng. Perempuan di sebelah belakang itu harus bilang, ibu, jangan kalian angkat kepala kalian bangun dari sujud ngebarengin bapak-bapak jamaah laki-laki yang bangun dari sujud. Tunggu sebentar. Begitu jamaah laki-laki di depan itu sudah duduk, bangun dari situ, baru kalian boleh bangun. Jangan dibarengin tuh. Kenapa? Karena takut ngelihat aurat. Dulu waktu itu para sahabat itu kalau sholat banyak yang pakai kain satu, termasuk Rasulullah hari itu juga pakai satu kain, kayak sarung tuh, sarung doang diikat sini. Kayak Superman, kayak Zorro kan, nah sholatnya begitu dulu tuh. Jadi kalau sujud mesti kelihatan auratnya. Aurat laki-laki kan antara besar dan dengkul. Waktu sujud tuh kelihatan pahanya tuh. Bahkan maaf kalau nggak pakai celana dalam ya kelihatan juga. Ya. Nah kalau dilihat dari bawah aurat dia tidak batal. Ilmu nih, ilmu fikih. Jadi kalau dilihat dari bawah auratnya, sholat itu tidak batal. Hadis ini juga menjadi alasan bolehnya jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan dicampur, tidak perlu pakai sekat. Ini hadis boleh dijadikan sandaran untuk melaksanakan sholat berjamaah antara shaf laki-laki dan shaf perempuan. Tidak perlu pakai sekat. Kalau pakai sekat boleh nggak? Boleh, Bapak. Ini kan hukumnya boleh saja, Pak. Bukan wajib. Sekat itu bukan wajib. Boleh pakai sekat. Kalau Bapak sholat di Masjidil Haram ada sekat nggak? Laki perempuan? Nggak ada. Bercampur. Dan dasarnya apa? Hadis ini. Jadi kalau aurat itu kelihatan dari bawah, dia tidak batal. Tapi kalau dari samping, celananya anak muda kan jinnya suka disobek-sobek tuh ya. Bolong. Itu batal. Atau dari belakang nih, dari punggung kelihatan pantatnya batal. Atau dari atas, nih dia bajunya pakai gamis terbuka nih. Atau kalau di kampung saya tuh kadang-kadang bapak-bapak tuh sholat dari kebun tuh ya, dia cuma pakai sarung sama anduk, kayak pakai ihram tuh ya.
kayak pakai ini dong. Cuma gitu saja, pakai anduk, pakai sarung. Dan kalau sarungnya itu nutupin pusar sampai dada, sah sholat. Tapi kalau sarungnya di bawah pusar, ya, tidak tertutup, maka dia batal. Sekalipun memang pusar itu bukan aurat, dengkul itu bukan aurat. Yang aurat itu apa? Antara pusar dan dengkul. Tetapi kita harus hati-hati. Ya. Imam Syafi'i menyarankan supaya hati-hati. Sekalipun pusar itu bukan aurat, dengkul itu bukan aurat, tapi hanya dilebihkan tuh sarung nih, celana nih, celana gamis, celana cingkrang nih, ya dilebihkan, jangan sampai dengkulnya terangkat. Tuh. Jadi kalau kelihatan dari atas itu maka dia batal sholatnya. Sehingga disunahkan pakai sorban untuk diikat lehernya, baju gamis diikat di lehernya, supaya tidak kelihatan dari atas. Contohnya gimana? Kalau kita sholat di bawah, di atas tidak lihat, oh tembus tuh ke pusar nih. Kalau nggak pakai celana dalam, tembus semua kan? Tapi kalau dari bawah, misalnya sholatnya di atas, pakai dasar pelupuk kayu bambu tuh ya, kelihatan ya, nengok atas, dia tidak. Ya, ini penting dan mereka menjaga khusyuan di dalam sholat. Sayang sekali.